Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat, dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tenang, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau boleh tahu, sahabat nonton dari daerah mana nih? Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau mungkin luar negeri? Kalau tidak keberatan, tulis di kolom komentar ya. Sahabat tinggal di mana, usia berapa sekarang, dan bagaimana kabar kesehatannya. Kami di sini selalu ingin mengenal sahabat semua lebih dekat. Karena channel ini bukan hanya tempat berbagi informasi, tapi juga tempat berbagi semangat dan kebahagiaan, khususnya untuk para sahabat yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Buat yang baru pertama kali mampir, selamat datang. Dan buat sahabat setia yang selalu menanti video terbaru dari channel Lansia Sehat, terima kasih karena sudah menjadi bagian dari keluarga besar kami. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mendoakan. Semoga hari-hari sahabat semua dipenuhi ketenangan, senyum yang tulus, kesehatan yang kuat, dan hati yang selalu bersyukur. Karena bahagia itu bukan tentang umur muda atau tua, tapi tentang bagaimana kita melihat hidup ini dengan cara yang indah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat di hati kita semua. Cara agar lansia usia 60 tahun hidup bahagia. Usia 60 ke atas sering dianggap sebagai usia pensiun, usia menepi, atau bahkan kadang disebut masa senja. Tapi benarkah seperti itu? Apakah hidup kita benar-benar selesai saat memasuki usia 60? Tentu tidak, sahabat. Usia 60 tahun bukan akhir dari perjalanan. Justru ini adalah babak baru. Sebuah fase hidup yang lebih tenang, lebih reflektif, dan sangat berharga bila dijalani dengan penuh kesadaran. Tapi kami paham, tidak semua sahabat merasa nyaman menjalani usia ini. Ada yang merasa kesepian, ada yang merasa tidak dibutuhkan lagi, ada juga yang mulai merasa tubuhnya tak sekuat dulu, semangat pun turun. Kadang, itu membuat hari-hari terasa hambar. Nah, tujuan video ini bukan hanya untuk memberi tips, tapi untuk mengajak sahabat semua merenung bersama, menggenggam kembali rasa syukur, menyusun langkah demi langkah agar sisa usia ini, entah itu 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan lebih, menjadi masa yang paling membahagiakan. Kami telah menyiapkan 10 bab yang akan membahas berbagai sisi kehidupan seorang lansia, mulai dari cara berpikir, menjaga kesehatan, memperkuat hubungan sosial, sampai menjalani hari dengan makna. Setiap bab dirancang agar saling terhubung, tidak berdiri sendiri. Jadi pastikan sahabat menyimak dari awal sampai akhir. Ya, dan di bab pertama ini, kita tidak akan langsung masuk ke materi berat. Kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu menyapa. Karena kami percaya, sebelum bicara soal tips atau motivasi, hal paling penting adalah merasa terhubung. Merasa bahwa kita tidak sendiri. Bahwa ada ribuan sahabat lain yang juga sedang berjuang untuk tetap sehat, tetap semangat, dan tetap merasa berharga. Sahabat lansia sehat, usia 60 tahun adalah waktu yang istimewa. Coba kita lihat ke belakang sejenak. Apa saja yang sudah sahabat lalui selama hidup ini? Berapa banyak pelajaran yang sudah dipetik? Berapa banyak perjuangan yang sudah dilewati? Mendidik anak, membangun rumah tangga, bekerja puluhan tahun, menghadapi cobaan, kehilangan, dan juga kebahagiaan. Itu semua adalah jejak emas yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, kecuali oleh hati kita sendiri. Maka tidak ada alasan untuk merasa kecil atau tidak berarti. Justru di usia inilah kita punya hak penuh untuk menikmati hasil dari perjuangan panjang tersebut. Jangan pikir usia 60 itu tua. Coba pikirkan, semakin tinggi usia, seharusnya semakin banyak bekal pengalaman dan kebijaksanaan. Seperti pohon tua yang kokoh, akarnya dalam, daunnya rindang, memberi keteduhan bagi generasi di bawahnya. Mungkin hari ini sahabat sudah pensiun, tidak bekerja lagi, anak-anak sudah mandiri, rumah sudah sepi. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Itulah saatnya kita mengenal diri sendiri lebih dalam. Menikmati waktu tanpa terburu-buru. Merasakan setiap pagi dengan damai. Melakukan hal-hal yang dulu tertunda karena sibuk. Membaca, menulis, berkebun, atau sekadar duduk santai sambil menyeruput teh dan mendengarkan burung-burung berkicau. Apakah itu salah? Tentu tidak. Itulah kebahagiaan yang sederhana. Dan itu cukup. Tapi tentu, hidup bahagia tidak datang begitu saja. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, perlu kita sadari.
Dan itulah yang akan kita bahas secara bertahap di video ini. Oh ya, jangan lupa, jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman sebaya, tetangga, atau saudara yang juga sedang menjalani masa usia 60 ke atas. Semakin banyak yang mendapat semangat, semakin besar pula energi positif yang tersebar. Dan bagi sahabat yang ingin tetap update dengan video-video inspiratif lainnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, ya, biar tidak ketinggalan bab-bab selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah cukup berbincang-bincang di awal. Saatnya kita mulai memasuki inti perjalanan ini. Di bab selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menerima usia kita dengan hati yang lapang. Karena langkah pertama menuju kebahagiaan adalah menerima siapa diri kita hari ini, dengan syukur, bukan penyesalan. Yuk kita lanjut. Tetap bersama kami, sahabat lansia sehat. Tarik napas pelan, hembuskan perlahan. Mari kita buka hati untuk menerima usia ini dengan keikhlasan yang membawa ketenangan. Kita jumpa di bab selanjutnya. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita membuka pembicaraan hangat di awal tadi, kini kita mulai melangkah ke inti perjalanan menuju hidup bahagia di usia 60 tahun ke atas. Langkah pertama yang sangat penting, dan seringkali menjadi dasar dari semua kebahagiaan adalah menerima usia kita dengan hati yang lapang. Sahabat, menerima usia bukan sekadar soal menerima angka. Lebih dalam dari itu, ini soal menerima kenyataan bahwa tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Wajah tidak lagi sekencang saat muda. Energi pun tidak sebanyak saat usia 30. Tapi, apakah itu hal yang memalukan? Tidak. Sama sekali tidak. Usia bukan kutukan. Usia adalah anugerah. Setiap kerutan di wajah, setiap uban yang tumbuh, setiap sendi yang mungkin mulai terasa nyeri, semua itu adalah bukti perjuangan. Tanda bahwa sahabat sudah melalui ribuan hari, menghadapi tantangan, dan tetap bertahan. Namun, yang sering menjadi kendala adalah pikiran kita sendiri. Banyak orang yang menolak tua, merasa tidak terima, mulai membandingkan diri dengan anak-anak muda, atau malah larut dalam penyesalan. Dulu harusnya aku lebih begini. Kalau saja dulu aku ambil keputusan lain. Aku menyesal tidak menjaga tubuhku sejak dulu. Sahabatku, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas pelan, dan coba renungkan ini. Apakah penyesalan itu bisa mengubah masa lalu? Tentu tidak. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Menerima usia bukan berarti pasrah. Menerima berarti sadar bahwa waktu memang terus berjalan, dan justru karena itulah kita perlu memanfaatkannya dengan bijak. Coba sahabat bayangkan, seandainya kita diberikan pilihan. Apakah lebih baik kembali ke usia 30, tapi harus mengulang semua perjuangan dari nol, atau tetap di usia sekarang, tapi dengan semua pengalaman dan kebijaksanaan yang sudah dimiliki? Banyak dari kita, kalau jujur, mungkin akan memilih tetap di usia sekarang. Karena di usia inilah kita mulai mengerti apa itu tenang, apa itu sabar, apa itu ikhlas. Sahabat lansia sehat, berdamai dengan usia, artinya memberi ruang bagi diri sendiri untuk tidak keras terhadap perubahan. Tidak usah terlalu risau kalau kulit sudah tidak sehalus dulu. Tidak perlu merasa minder hanya karena langkah kita kini lebih lambat. Karena yang membuat kita berharga bukan tubuh, bukan penampilan, tapi hati dan jiwa yang terus tumbuh. Usia 60 tahun ke atas adalah masa untuk memeluk diri sendiri. Menghargai perjalanan yang sudah dilalui, tanpa harus menyesali apa yang belum sempat terjadi. Cobalah sahabat duduk sejenak di pagi hari. Lihat langit yang mulai terang. Dengarkan suara ayam, angin, atau anak-anak bermain. Itulah hidup yang tetap berjalan. Dan kita masih menjadi bagian darinya. Itu berarti kita masih diberikan kesempatan. Kesempatan untuk mencintai diri sendiri. Kesempatan untuk memaafkan kesalahan masa lalu. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Kesempatan untuk tetap berkarya, meski dengan cara yang sederhana. Terkadang yang membuat kita sulit menerima usia adalah lingkungan sekitar. Media sosial misalnya, seringkali menampilkan standar kecantikan atau gaya hidup yang idealis dan penuh pencitraan. Kita jadi mudah merasa tertinggal, merasa kurang. Tapi sahabat, media sosial bukanlah ukuran bahagia. Orang tersenyum di layar belum tentu bahagia di kenyataan. Kita tidak perlu membandingkan kebahagiaan kita dengan versi orang lain. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu
ketika bisa bangun pagi dan masih bisa berjalan sendiri ke kamar mandi. Bahagia itu, ketika ada cucu datang dan memeluk kita sambil berkata, "Nenek sehat ya? Kakek semangat ya?" Bahagia itu, ketika bisa duduk berdua dengan pasangan, walau hanya menikmati teh hangat dan obrolan ringan. Menerima usia juga berarti menerima orang-orang di sekitar kita. Anak-anak yang kini sibuk, pasangan yang mungkin sudah lebih pendiam, atau sahabat lama yang sudah berpulang. Itu semua bagian dari perjalanan yang harus kita lewati. Kehilangan dan perubahan adalah hal alami. Tapi jangan biarkan itu menjadi alasan untuk kehilangan semangat hidup. Jika sahabat masih diberi napas pagi ini, itu tandanya Tuhan belum selesai menulis kisah kita. Masih ada lembaran hidup yang bisa kita isi, dengan cinta, dengan senyum, dengan makna. Berikut beberapa langkah kecil yang bisa sahabat lakukan untuk melatih penerimaan diri. Menulis jurnal harian. Setiap pagi atau malam, tulis satu hal yang membuat sahabat bersyukur hari ini. Bisa tentang makanan, kesehatan, atau bahkan hanya cuaca yang cerah. Berbicara dengan diri sendiri secara positif. Ganti kalimat seperti, "Saya sudah tua dan lemah," menjadi, "Saya sudah melalui banyak hal dan masih kuat." Bergaul dengan sesama lansia yang positif. Lingkungan sangat mempengaruhi cara berpikir. Cari komunitas atau tetangga yang senang berbagi cerita, tertawa, dan saling mendukung. Mengurangi konsumsi berita negatif atau media sosial yang memicu rasa minder. Pilih konten-konten yang menguatkan, bukan yang membuat gelisah. Berdoa dan bermeditasi. Apapun kepercayaan sahabat, selalu ada kekuatan batin dalam ketenangan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin mudah menerima diri sendiri. Sahabat, penerimaan bukanlah titik akhir, tapi gerbang awal untuk membuka pintu kebahagiaan. Kalau hari ini sahabat bisa berkata dalam hati, "Aku menerima diriku. Aku berdamai dengan usiaku. Aku siap menjalani hidup dengan bahagia." Maka itu sudah merupakan kemenangan besar. Usia boleh bertambah, tapi semangat dan makna hidup bisa terus tumbuh. Dan itulah yang akan kita pelajari di bab berikutnya. Kalau hati sudah lapang, maka pikiran pun akan lebih tenang. Di bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara menjaga pikiran tetap cerah, agar hari-hari kita tidak dipenuhi rasa khawatir, tapi penuh harapan. Sampai jumpa di bab ketiga. Sahabat lansia sehat. Tetap tersenyum, tetap bersyukur. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita belajar menerima usia dengan hati yang lapang, sekarang saatnya kita menjaga pikiran tetap cerah. Kenapa ini penting? Karena banyak orang, saat tubuhnya mulai melemah, justru ikut melemahkan pikirannya sendiri. Padahal sebaliknya, pikiran adalah pelita hidup. Jika pikiran kita terang, maka langkah hidup juga lebih ringan. Tapi kalau pikiran selalu gelap, penuh kekhawatiran, maka hari-hari pun akan terasa berat, meski tubuh dalam keadaan sehat. Sahabat, apakah akhir-akhir ini sahabat sering merasa gelisah tanpa sebab? Merasa cemas akan hal-hal kecil? Atau mungkin, merasa hampa walau tidak sedang menghadapi masalah? Tenang, sahabat tidak sendiri. Itu adalah hal yang manusiawi. Apalagi di usia 60 tahun ke atas, di mana kita mulai banyak berpikir tentang hidup, waktu, keluarga, dan masa depan. Tapi jangan biarkan itu berlarut-larut. Kita bisa mengelola pikiran, menata ulang arah pikiran, bahkan memperkuat mental, meskipun sudah tidak muda lagi. Karena sesungguhnya, jiwa yang bahagia akan menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Dan sebaliknya, pikiran yang suram bisa mempercepat datangnya penyakit. Lalu bagaimana menjaga pikiran tetap cerah? Ada beberapa hal sederhana yang bila dilakukan secara rutin bisa menjadi penopang mental yang luar biasa. 1. Bangun dengan rasa syukur. Setiap kali sahabat membuka mata di pagi hari, jangan langsung mengeluh tentang nyeri lutut, suara tetangga, atau cuaca yang mendung. Sebaliknya, katakan dalam hati, "Alhamdulillah, aku masih diberikan pagi, masih bisa membuka mata, masih bisa bernapas tanpa alat, masih bisa mendengar suara burung di luar sana." Rasa syukur yang sederhana itu akan memengaruhi suasana hati sepanjang hari. Syukur adalah cara tercepat untuk mengubah suasana hati tanpa biaya apapun. 2. Jauhkan pikiran dari hal yang tidak bisa dikendalikan. Di usia ini, banyak hal yang tidak lagi bisa kita ubah. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tidak bisa mengubah sikap semua orang. Kita tidak bisa mengontrol ekonomi negara atau pilihan hidup anak-anak kita. Jadi, daripada menguras energi untuk hal-hal yang berada di luar kendali,
fokuslah pada hal-hal yang masih bisa kita lakukan hari ini. Misalnya, tanda centang tebal membuat makanan ringan sendiri. Tanda centang tebal menyiram tanaman. Tanda centang tebal menulis pesan singkat untuk cucu. Tanda centang tebal mendengarkan musik favorit. Tanda centang tebal membaca kisah inspiratif. Dengan begitu, pikiran tidak dipenuhi oleh kekhawatiran yang tidak ada ujungnya. 3. Luangkan waktu untuk hobi ringan. Jangan pikir hobi itu hanya untuk anak muda. Justru di usia senja, kita punya waktu yang lebih luas untuk kembali ke hobi-hobi lama yang pernah terlupakan. Apakah sahabat dulu suka menulis puisi? Atau merajut? Mungkin menyanyi, menggambar, atau hanya mengisi teka-teki silang? Lakukan itu kembali. Hobi bukan hanya mengisi waktu. Hobi juga membantu melatih otak agar tetap aktif dan menjaga suasana hati tetap stabil. 4. Kurangi paparan konten negatif. Terkadang, yang membuat pikiran kita gelap bukan karena hidup kita buruk, tapi karena apa yang kita konsumsi setiap hari. Berita kriminal, pertengkaran politik, gosip selebriti, tayangan yang penuh konflik, semua itu bisa menyedot energi kita secara perlahan. Cobalah sahabat lebih selektif. Pilih tayangan, bacaan, atau tontonan yang membawa nilai positif. Misalnya, menonton dokumenter alam, ceramah agama, video motivasi, atau saluran seperti channel Lansia Sehat ini wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Ingat, apa yang masuk ke pikiran akan memengaruhi suasana hati. 5. Berinteraksi secara emosional. Pikiran cerah juga butuh hubungan yang sehat. Kadang, satu telepon dari anak bisa membuat satu hari terasa cerah. Atau satu pelukan dari cucu bisa membuat minggu kita terasa ringan. Tapi kalau anak sibuk dan tidak sempat, jangan berkecil hati. Sahabat bisa menulis surat, mengirim pesan, atau cukup kirim doa. Dan jika bisa, cobalah ikut komunitas lansia, baik secara langsung maupun daring. Berbicara dengan teman sebaya bisa mengurangi rasa sepi dan meningkatkan semangat hidup. Karena sejatinya, pikiran yang cerah tumbuh subur di lingkungan yang hangat. 6. Latih pikiran melalui rutinitas harian. Membuat rutinitas harian yang ringan tapi teratur sangat penting. Bangun di jam yang sama, mandi pagi, sarapan bergizi, jalan kaki di sekitar rumah, dan tidur malam tepat waktu. Kebiasaan kecil ini akan membantu otak merasa aman dan stabil. Bahkan, sahabat bisa membuat jadwal harian sederhana. Pagi, jalan kaki keliling rumah. Siang, mendengarkan lagu nostalgia. Sore, menonton tayangan inspiratif. Malam, menulis 3 hal yang disyukuri hari ini. Rutinitas seperti ini membuat hari-hari terasa lebih terarah, tidak kosong. 7. Berpikir positif bukan berarti menyangkal kesedihan. Ingat, sahabat, menjaga pikiran tetap cerah bukan berarti kita harus terus ceria. Boleh menangis, boleh merasa kecewa. Itu manusiawi. Tapi bedanya, kita tidak larut terlalu lama. Kita mengakui rasa itu, lalu kita peluk, dan kita lepaskan dengan bijak. Setelah itu, kita kembali memilih untuk memandang hidup dari sisi yang lebih ringan. 8. Berdoa dan merenung. Di usia ini, salah satu kekuatan terbesar yang bisa menenangkan pikiran adalah koneksi spiritual. Apapun keyakinan sahabat, luangkan waktu untuk merenung dan mendekat kepada Tuhan. Baca kitab suci, dengarkan lantunan doa, atau sekadar duduk dalam keheningan dan berbicara dengannya. Percayalah, sahabat, ketenangan batin tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam, dari hati yang percaya bahwa setiap hari adalah berkah, dan setiap napas adalah kesempatan baru. Sahabat lansia sehat, usia boleh menua, tetapi pikiran bisa tetap muda. Dan pikiran yang muda akan membawa semangat baru dalam setiap langkah. Jika sahabat masih bisa tertawa, masih bisa menyapa tetangga, masih bisa mendengar suara angin sore, maka sahabat masih bisa bahagia. Asal pikirannya mau terbuka dan menerima cahaya. Di bab ini kita telah belajar bahwa menjaga pikiran tetap cerah bukan tentang menghindari kenyataan, melainkan tentang menerima kenyataan dengan cara yang lebih tenang, penuh harapan, dan lebih ringan. Dan setelah pikiran kita menjadi terang, langkah selanjutnya adalah merawat tubuh dengan bijak. Karena pikiran yang sehat akan lebih kuat bila tubuh juga ikut terjaga. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga kesehatan fisik dengan cara yang lembut, sederhana, tapi sangat bermanfaat. Sampai jumpa di bab keempat, sahabat channel Lansia Sehat. Terus tersenyum, terus berpikir positif,
karena hari esok selalu membawa harapan baru. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya, kita sudah belajar menjaga pikiran tetap cerah. Nah sekarang, mari kita bicara soal tubuh, rumah utama kita selama hidup ini. Tubuh kita bukanlah mesin yang bisa diganti bila rusak. Ia lebih mirip seperti taman. Kalau dirawat dengan cinta dan kesabaran, taman itu akan tetap indah meski tidak lagi segar seperti dulu. Tapi kalau dibiarkan, tak disiram, tak dipupuk, maka cepat atau lambat, taman itu akan gersang. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita memang tidak sekuat saat muda. Tapi itu bukan alasan untuk membiarkannya melemah. Sebaliknya, justru di usia inilah tubuh kita perlu dirawat dengan bijak. Apa artinya bijak? Artinya, kita tidak perlu memaksakan diri seperti anak muda, tapi juga tidak membiarkan tubuh terbengkalai. Banyak sahabat lansia berpikir seperti ini. Saya sudah tua, untuk apa olahraga? Makan sehat? Umur juga udah segini. Tapi sahabat, justru karena usia kita sudah lanjut, kita berutang pada diri sendiri untuk tetap merawat tubuh ini dengan penuh kasih. 1. Bergerak ringan setiap hari. Olahraga bukan tentang keringat dan kelelahan. Olahraga buat lansia adalah soal gerakan yang konsisten dan lembut. Coba luangkan 15-30 menit setiap hari untuk aktivitas fisik ringan. Contohnya, tanda centang tebal jalan kaki keliling rumah. Tanda centang tebal senam lansia ringan di teras. Tanda centang tebal peregangan sendi di pagi hari. Tanda centang tebal latihan pernapasan sambil duduk. Tak perlu alat, tak perlu tempat luas. Cukup niat, dan tubuh yang bersedia diajak bersahabat. Gerakan ringan ini sangat bermanfaat. Melancarkan sirkulasi darah. Mengurangi kekakuan sendi. Membantu keseimbangan agar tidak mudah jatuh. Meningkatkan mood karena tubuh melepaskan hormon bahagia, endorfin. Kalau tubuh kita bisa digerakkan sedikit demi sedikit setiap hari, insya Allah akan tetap lentur dan siap menjalani aktivitas harian. 2. Asupan gizi yang teratur. Banyak sahabat lansia yang makannya sudah asal. Ada yang bilang, makan apa saja, toh umur udah tua. Ada juga yang bilang, saya udah nggak doyan makan, jadi seadanya saja. Padahal sahabat, makanan itu seperti bahan bakar bagi tubuh. Kalau kita memberi bahan bakar yang tepat, tubuh akan bekerja lebih ringan. Tapi kalau asal-asalan, maka sistem dalam tubuh akan cepat rusak. Jadi, apa saja yang perlu diperhatikan? Tanda centang putih tebal perbanyak buah dan sayur. Sayur bening, buah pisang, pepaya, apel, murah, mudah, menyehatkan. Seratnya bagus untuk pencernaan dan menjaga kadar gula. Tanda centang putih tebal cukup protein. Protein membantu menjaga massa otot yang biasanya mulai menyusut di usia lanjut. Bisa didapat dari telur, ikan, tempe, tahu. Tanda centang putih tebal kurangi makanan asin dan manis berlebihan. Garam berlebihan dapat memperparah tekanan darah. Gula tinggi bisa memicu diabetes. Gantilah dengan rasa alami, air rebusan jahe, madu sedikit, atau buah manis alami. Tanda centang putih tebal perbanyak air putih. Banyak lansia lupa minum karena tidak merasa haus. Tapi dehidrasi ringan bisa membuat cepat lelah dan pusing. Minumlah setidaknya 6-8 gelas sehari. 3. Tidur yang berkualitas. Tidur malam yang cukup adalah penyegar tubuh paling alami. Sayangnya, banyak lansia yang susah tidur, sering terbangun tengah malam, atau malah bangun terlalu pagi. Beberapa tips agar tidur lebih nyenyak. Jangan minum teh kopi setelah sore. Gunakan lampu temaram menjelang tidur. Hindari main HP atau nonton TV terlalu larut. Lakukan relaksasi sebelum tidur. Tarik napas dalam, hembuskan pelan. Berdoa atau zikir sebelum tidur, menenangkan pikiran. Tidur yang berkualitas membantu tubuh memperbaiki sel-sel rusak dan menjaga daya tahan. 4. Pemeriksaan kesehatan rutin. Sahabat, jangan takut ke dokter. Cek kesehatan secara berkala bukan berarti kita sakit, tapi bentuk ikhtiar menjaga diri. Idealnya, periksa tekanan darah, gula darah, dan kolesterol minimal 3 bulan sekali. Kalau ada keluhan baru, jangan ditunda. Semakin cepat diketahui, semakin cepat ditangani. Jangan tunggu parah baru periksa. Tubuh kita sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Sekarang waktunya kita memberi perhatian penuh padanya. 5. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kesehatan juga berkaitan dengan kebersihan. Mandi rutin,
ganti pakaian bersih, cuci tangan sebelum makan. Hal sepele, tapi sangat penting. Lingkungan sekitar juga perlu dijaga. Tanda centang putih tebal rumah cukup cahaya. Tanda centang putih tebal lantai tidak licin. Tanda centang putih tebal tidak banyak kabel berserakan. Tanda centang putih tebal tangga aman dan ada pegangan. Tujuannya bukan hanya bersih, tapi juga mencegah kecelakaan kecil yang bisa berdampak besar. 6. Istirahat saat dibutuhkan, bukan terlalu banyak tidur. Istirahat memang penting, tapi jangan jadikan alasan untuk tidur seharian. Tubuh perlu bergerak, otot perlu digunakan agar tidak melemah. Idealnya, tidur malam 6-8 jam, dan bisa tambahkan tidur siang 30-60 menit. Tapi setelah itu, tetaplah aktif, menyapu, berkebun, membuat teh sendiri, membaca buku. Aktif bukan berarti sibuk, tapi tidak membiarkan tubuh diam terlalu lama. 7. Menerima kondisi tubuh dengan lapang dada. Sahabat, tubuh kita boleh berubah. Mungkin dulu kita kuat berjalan 5 km, sekarang 500 meter saja sudah ngos-ngosan. Dulu berdiri lama tak terasa, sekarang 10 menit berdiri sudah pegal. Itu bukan kelemahan. Itu kenyataan yang bisa kita terima dengan tenang. Jangan merasa rendah diri kalau tidak sekuat dulu. Justru dengan menerima kondisi tubuh hari ini, kita bisa tahu cara merawatnya dengan lebih tepat. Tubuh yang dirawat bukan berarti bebas dari sakit. Tapi setidaknya, sakit bisa dikendalikan, dan hidup tetap bisa dinikmati. Sahabat channel Lansia Sehat, merawat tubuh adalah bentuk rasa cinta kita kepada diri sendiri. Bukan karena takut mati, tapi karena ingin hidup lebih nyaman dan bermakna. Kalau kita sudah berusaha menjaga pikiran agar tetap cerah, maka tubuh pun harus ikut seimbang. Karena tubuh dan pikiran adalah dua sisi dari satu kehidupan. Keduanya harus dijaga, agar langkah kita di usia senja tetap ringan, damai, dan penuh harapan. Dan setelah tubuh dijaga, kita tidak bisa lupa pada satu hal yang paling penting untuk kelengkapan kebahagiaan, yaitu hubungan sosial yang hangat dan bermakna. Karena seberapapun sehatnya tubuh kita, dan secerah apapun pikiran kita, hidup tetap terasa kosong jika kita tidak terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Di bab selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana menjalin hubungan sosial yang membahagiakan. Bukan hanya soal berbicara, tapi soal terhubung dari hati ke hati. Sampai jumpa di bab kelima. Sahabat Lansia Sehat, tetap semangat, tetap bergerak, dan tetap bersyukur atas tubuh yang masih bisa kita rawat hari ini. Sahabat channel Lansia Sehat, hingga bab keempat kemarin, kita sudah belajar menerima usia, menjaga pikiran tetap cerah, serta merawat tubuh dengan bijak. Sekarang, kita masuk ke salah satu unsur paling penting dalam hidup manusia, apalagi di usia senja, yaitu menjalin hubungan sosial yang membahagiakan. Karena sejujurnya, sahabat, tubuh yang kuat dan pikiran yang sehat tidak akan terasa lengkap jika hati kita merasa sepi. Kesepian bukan sekadar tidak ada orang di sekitar. Kesepian itu saat kita merasa tidak dimengerti. Kesepian itu saat kita punya banyak yang ingin dibagi, tapi tidak ada yang mendengar. Dan itu adalah perasaan yang sering muncul di usia lanjut. Banyak lansia mengalaminya. Anak-anak sudah sibuk dengan keluarga sendiri. Sahabat-sahabat lama sudah banyak yang pergi lebih dulu. Pasangan hidup sudah tidak selincah dulu, atau mungkin sudah tiada. Rumah yang dulu ramai, kini hanya diisi suara angin dan jam dinding. Tapi sahabat, izinkan saya mengatakan ini. Hidup kita belum selesai. Kita masih ada. Dan kita masih punya banyak cinta untuk diberikan. 1. Kenapa hubungan sosial itu penting? Secara ilmiah, banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tetap terhubung secara sosial lebih jarang mengalami depresi, memiliki daya tahan tubuh lebih baik, lebih semangat bangun pagi, punya kualitas tidur yang lebih baik, bahkan usia harapan hidupnya lebih panjang. Karena saat kita berbicara, bercerita, dan mendengar orang lain, otak kita aktif, emosi kita tersalurkan, dan hati kita terasa hangat. Manusia, pada dasarnya, tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Kita adalah makhluk yang membutuhkan kebersamaan, bukan selalu dalam bentuk keramaian, tapi dalam bentuk kedekatan emosional. 2. Keluarga, tempat pertama yang layak dijaga. Hubungan sosial yang paling dekat adalah keluarga. Tapi memang, seringkali di usia lanjut, hubungan dengan anak atau cucu mulai terasa renggang. Bukan karena benci, tapi karena waktu dan kesibukan. Anak sibuk bekerja,
cucu sibuk sekolah. Dan kita sebagai orang tua, sering merasa, saya tidak ingin merepotkan. Takut mengganggu mereka. Tapi sahabat, jangan simpan semua perasaan itu sendiri. Kadang, anak-anak kita tidak tahu bahwa kita rindu. Mereka bukan tidak peduli, mereka hanya terbawa arus hidup yang cepat. Jadi, jika bisa, ajak bicara secara jujur dan lembut. Bukan untuk menuntut, tapi untuk menyambung kembali benang kasih yang mulai longgar. Coba ucapkan, Ibu rindu ngobrol denganmu. Kalau kamu punya waktu, datanglah. Bukan untuk apa-apa. Ibu hanya ingin mendengar suaramu. Kata-kata sederhana seperti itu bisa sangat menyentuh hati anak-anak kita. 3. Berteman tanpa harus banyak. Banyak orang mengira, hubungan sosial itu harus ramai. Banyak kenalan, banyak acara. Padahal, hubungan yang membuat bahagia bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Satu orang sahabat yang bisa kita ajak bicara dari hati ke hati, jauh lebih berharga daripada 10 orang yang hanya basa-basi. Jika sahabat punya tetangga yang ramah, teman pengajian, atau kenalan lama yang masih aktif di ponsel, coba jalin kembali. Bisa dimulai dengan chat ringan. Apa kabar, Bu? Masih suka berkebun? Kapan bisa kita ngopi bareng di teras? Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi mereka juga merindukan perbincangan itu, tapi terlalu sungkan memulai. 4. Komunitas lansia. Rumah kedua yang penuh energi. Kini, banyak komunitas lansia yang tersebar di berbagai daerah, bahkan online. Mulai dari komunitas senam lansia, kelompok pengajian, kelas kerajinan tangan, hingga grup diskusi buku atau memasak. Komunitas ini memberi banyak manfaat, memberi rutinitas yang menyenangkan, membangun semangat baru, menjauhkan rasa bosan dan kesepian, mengingatkan bahwa kita masih bisa belajar dan berbagi. Tidak perlu semua ikut. Pilih yang sesuai dengan minat sahabat. Dan kalau belum ada di sekitar rumah, sahabat bisa mulai dengan 1-2 teman dulu. Lama-lama bisa jadi kelompok kecil yang hangat. 5. Menjadi pendengar yang tulus. Di usia ini, kita sering merasa ingin didengar, ingin dimengerti. Tapi jangan lupa, kita juga bisa menjadi pendengar. Kadang, cucu remaja hanya butuh tempat curhat. Tetangga hanya ingin bercerita soal anaknya. Atau teman lama butuh seseorang untuk mengenang masa lalu bersama. Jadilah tempat yang nyaman bagi orang lain. Karena saat kita membuat orang lain tenang, hati kita juga akan terasa tenang. Dan siapa tahu, dari sana tumbuh kembali rasa dihargai dan dibutuhkan. 6. Maafkan, bila ada luka lama. Sebagian sahabat mungkin menyimpan luka dari masa lalu. Hubungan yang renggang dengan anak, pertengkaran dengan pasangan, kekecewaan terhadap saudara. Sahabat, di usia ini, memelihara luka hanya akan membuat hati kita berat. Biarkan waktu menyembuhkan, dan buka ruang untuk memaafkan. Maaf bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi membawa beban itu ke hari esok. Karena hati yang ringan akan membuat hari-hari terasa lebih damai. 7. Terhubung secara spiritual. Hubungan sosial bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan Tuhan. Kadang, di saat sepi, doa menjadi teman paling setia. Di saat sendiri, zikir menjadi penguat jiwa. Di saat tidak ada yang mendengar, Tuhan selalu membuka telinganya untuk kita. Perbanyak waktu untuk berbicara padanya. Curhatkan isi hati. Ceritakan rasa syukur, juga rasa lelah. Karena sesungguhnya, tidak ada hubungan yang lebih indah daripada hubungan antara hamba dan penciptanya. 8. Hidup dengan memberi, meski sekecil apapun. Salah satu cara menjaga hubungan tetap hangat adalah dengan memberi. Tidak harus materi, bisa waktu, perhatian, atau doa. Menyapa tetangga, membantu cucu mengerjakan PR, membuat camilan untuk dibagi, menjadi relawan di masjid atau lingkungan. Memberi itu menghubungkan hati. Dan dari sanalah tumbuh rasa bahwa kita masih berarti, masih berguna, dan masih dicintai. Sahabat channel Lansia Sehat, hidup ini tidak harus ramai, tidak harus meriah, tapi harus bermakna. Dan makna hidup seringkali tumbuh dari hubungan yang tulus, hubungan yang tidak mengharapkan apa-apa, selain kebaikan yang saling menguatkan. Kalau hari ini sahabat merasa sendiri, ingat, masih banyak hati yang ingin disapa, masih ada tangan yang menunggu pelukan. Masih ada suara yang menanti cerita sahabat. Mari kita buka hati. Mari kita mulai menyambung kembali hubungan yang pernah kendur.
Karena hidup di usia 60 ke atas bukan tentang menepi, tapi tentang mengisi hari dengan cinta yang sederhana namun hangat. Di bab selanjutnya, kita akan belajar membangun rutinitas yang bermakna dan menyenangkan. Karena hari-hari yang teratur dan penuh makna bisa menjadi fondasi kebahagiaan lansia yang sejati. Sampai jumpa di bab ke-6, sahabat lansia sehat. Terus jalin silaturahmi, terus tebarkan kebaikan, karena cinta itu tidak mengenal usia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas pentingnya hubungan sosial di bab sebelumnya, sekarang kita akan melangkah ke hal yang sangat praktis, tapi juga sangat berdampak. Bagaimana menyusun rutinitas harian yang bermakna dan menyenangkan di usia 60 tahun ke atas? Kenapa rutinitas penting? Karena sahabat, setelah pensiun, setelah anak-anak pergi, dan ketika kewajiban pekerjaan sudah tidak lagi padat, banyak lansia yang tanpa sadar kehilangan struktur waktu. Hari-hari terasa kosong. Bangun tidur bingung mau ngapain. Kadang tidur siang kelamaan. Malam jadi susah tidur. Dan akhirnya, semangat pun ikut menurun. Padahal, hari-hari kita masih bisa diisi dengan hal-hal yang sederhana tapi penuh makna. Kita masih bisa membuat rutinitas. Bukan rutinitas yang kaku seperti saat bekerja dulu, tapi rutinitas yang memberi arah, semangat, dan rasa hidup. Satu, rutinitas memberi rasa aman. Tahukah sahabat, otak kita menyukai hal-hal yang bisa diprediksi? Rutinitas yang teratur membuat tubuh merasa nyaman dan pikiran merasa tenang. Misalnya, bangun jam yang sama setiap pagi. Sarapan dengan menu yang disiapkan dengan cinta. Jalan kaki atau peregangan di waktu tertentu. Waktu khusus untuk ibadah, membaca, atau hobi. Hal-hal ini terlihat sepele. Tapi justru dari hal kecil itulah rasa terkendali muncul. Dan rasa terkendali sangat penting di usia senja. Karena saat tubuh mulai rapuh, kita butuh kestabilan dari dalam. 2 pagi, awali hari dengan ritual ringan. Mulailah pagi dengan kesadaran penuh. Setelah bangun tidur, ucapkan syukur. Tarik napas pelan, rasakan tubuh. Dengarkan suara pagi. Kemudian lakukan beberapa kegiatan ringan. Minum air hangat. Mandi pagi. Berjemur sebentar. Jalan kaki 10-15 menit di halaman atau depan rumah. Sarapan dengan makanan bergizi. Pagi hari adalah waktu emas. Gunakan untuk membangun semangat, bukan hanya melewati waktu. Kalau sahabat terbiasa menulis, boleh juga isi jurnal harian. Hari ini saya bersyukur karena. Hari ini saya ingin melakukan. Menulis seperti itu membantu menata niat dan menyadari makna hidup. 3. Siang hari. Isi dengan aktivitas yang membuat tangan dan pikiran bekerja. Setelah tubuh bergerak, saatnya pikiran dan tangan ikut aktif. Sahabat bisa memilih 1 atau 2 kegiatan berikut untuk dijadikan rutinitas. Tanda centang putih tebal membaca buku ringan atau majalah kesehatan. Tanda centang putih tebal merawat tanaman atau berkebun kecil-kecilan. Tanda centang putih tebal memasak resep lama atau mencoba menu baru. Tanda centang putih tebal menyulam, merajut, menulis puisi. Tanda centang putih tebal belajar hal baru lewat YouTube, seni lipat, sejarah, tips masak. Tanda centang putih tebal melukis sederhana dengan alat seadanya. Tanda centang putih tebal menulis surat untuk cucu atau sahabat lama. Tanda centang putih tebal menyusun album kenangan atau membuat jurnal keluarga. Aktivitas seperti ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga membantu menjaga daya ingat dan ketangkasan mental. Dan yang paling penting, kegiatan itu membuat sahabat merasa berdaya dan produktif. Bukan sekadar menunggu waktu berlalu. 4. Sore hari. Waktu refleksi dan bersosialisasi. Sore hari sering jadi waktu rawan untuk kesepian. Karena aktivitas sudah mulai menurun, dan malam masih jauh. Oleh karena itu, manfaatkan sore untuk bertemu orang atau berkoneksi kembali. Tanda centang tebal ngobrol dengan tetangga. Tanda centang tebal menelepon anak atau cucu. Tanda centang tebal duduk di teras sambil menikmati teh. Tanda centang tebal menyapa teman lewat WhatsApp. Tanda centang tebal ikut pengajian atau kelas lansia. Tanda centang tebal menonton konten inspiratif yang ringan. Sore hari juga waktu yang bagus untuk refleksi. Duduk hening sejenak, memikirkan hal-hal baik hari ini, dan menulis catatan harian seperti, hari ini aku merasa senang karena. Hari ini aku belajar bahwa. Refleksi sore hari membantu kita merasa bahwa hari ini tidak sia-sia. 5. Malam hari. Menenangkan pikiran dan tubuh. Menjelang malam,
Tubuh dan pikiran butuh ditenangkan. Jangan terlalu banyak layar. Hindari menonton berita atau media sosial yang memicu kecemasan. Pilih hal-hal yang tenang. Mendengarkan lantunan ayat suci, zikir atau meditasi ringan. Membaca cerita ringan atau kisah inspiratif. Minum air hangat atau susu rendah lemak. Menulis rencana ringan untuk besok. Sebelum tidur, coba ucapkan dalam hati, "Terima kasih ya Allah, atas hari ini." Kalimat sederhana itu bisa membuat tidur lebih nyenyak dan hati lebih damai. 6. Rutinitas harian yang ideal. Contoh jadwal. Berikut contoh jadwal ringan yang bisa sahabat sesuaikan. Jam 6.06.00-07.00 bangun, minum air, mandi, sholat, syukur pagi. Jam 7.07.00-08.00 sarapan, berjemur, jalan pagi. Jam 8.08.00-10.00 aktivitas hobi, berkebun, membaca, menulis. Jam 10.10.00-12.00 istirahat ringan, ngobrol dengan tetangga, keluarga. Jam 12.12.00-13.00 makan siang, sholat, tidur siang. Jam 1.13.00-15.00 menonton konten inspiratif atau belajar hal baru. Jam 3.15.00-17.00 ngobrol sore, refleksi ringan, bersosialisasi. Jam 5.17.00-18.30 makan malam, ibadah, tenangkan diri. Jam 6.19.00-20.30 mendengarkan bacaan spiritual, tulis jurnal. Jam 8.30 pukul 21, tidur malam. Tentunya, jadwal ini fleksibel. Yang penting, ada arah, ada makna, ada keinginan untuk menikmati hari dengan sadar. 7. Kunci dari rutinitas. Fleksibel tapi bermakna. Sahabat, tujuan kita bukan membuat hidup terasa seperti mesin. Tujuan kita adalah membuat setiap hari terasa hidup. Rutinitas tidak harus kaku. Kalau hari hujan dan tidak bisa jalan kaki, tidak masalah. Bisa ganti dengan peregangan dalam rumah. Kalau anak tidak sempat menelepon hari ini, tidak perlu kecewa. Bisa kirim pesan duluan, atau berdoa untuk mereka. Yang penting, kita tahu apa yang ingin dilakukan, dan menjalankannya dengan niat yang baik. 8. Hidup di usia senja. Bukan waktu menunggu, tapi waktu menumbuhkan. Banyak orang mengira bahwa hidup di usia 60 ke atas adalah masa menunggu. Menunggu anak pulang. Menunggu cucu datang. Menunggu takdir. Tapi sahabat, hidup ini bukan tentang menunggu. Hidup adalah tentang menumbuhkan. Menumbuhkan rasa syukur. Menumbuhkan semangat baru. Menumbuhkan kebermanfaatan, walau sekecil apapun. Dan itu semua bisa tumbuh dari rutinitas harian yang terarah, bermakna, dan menyenangkan. Sahabat channel Lansia Sehat, setiap hari adalah hadiah. Dan rutinitas adalah cara kita membuka hadiah itu perlahan-lahan, dengan syukur dan senyum. Hari-hari tidak harus sibuk, tapi hari-hari harus penuh cinta dan kesadaran. Karena pada akhirnya, hidup yang bahagia bukan tentang seberapa banyak kita punya waktu, tapi bagaimana kita mengisi waktu itu dengan bijaksana. Dan setelah kita bisa mengatur hari-hari dengan rutinitas yang bermakna, sekarang saatnya kita belajar tentang berkarya dan berkontribusi di usia lanjut. Karena usia bukan penghalang untuk tetap menjadi pribadi yang berguna. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah sampai di ujung perjalanan kita. 10 bab penuh makna, harapan, dan semangat. Dari menerima usia dengan lapang dada, menjaga pikiran tetap cerah, merawat tubuh dengan bijak, menjalin hubungan sosial yang hangat, hingga membangun rutinitas yang memberi arah. Semua itu bukan teori, tapi bekal nyata, agar sahabat bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bersyukur. Karena hidup tidak selesai hanya karena kita sudah tidak bekerja. Hidup tidak berhenti hanya karena anak-anak sudah mandiri. Dan kebahagiaan tidak mengenal batas usia. Sahabat masih ada, masih bisa tersenyum, masih bisa mencintai dan dicintai, masih bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar. Mungkin langkah sudah tidak selincah dulu, tapi hati sahabat masih bisa melangkah sejauh doa. Mungkin mata mulai kabur, tapi cahaya di dalam diri justru semakin terang. Jangan biarkan hari berlalu kosong. Isi dengan hal-hal sederhana. Senyum, doa, cerita, tawa, dan syukur. Karena dari hal-hal kecil itulah kebahagiaan tumbuh setiap hari. Sahabat Lansia Sehat, terima kasih sudah menemani perjalanan ini.
Semoga setiap bab yang telah kita lalui menjadi cahaya kecil yang menerangi hari-hari sahabat ke depan. Dan jika suatu hari nanti, sahabat merasa sendiri, ingat, kami di sini, selalu bersama, lewat suara, kata, dan semangat yang tak akan pudar. Tetaplah menjadi lansia yang tangguh, bijak, dan utuh. Karena hidup bukan tentang seberapa lama, tapi seberapa dalam kita menjalaninya. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan ke orang-orang terdekat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan video inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami, untuk sahabat terbaik kami, sahabat channel Lansia Sehat.